Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dalam video ini akan menjelaskan penerapan yang telah kami lakukan di SMA Negeri 12 Medan mengenai SLIMS atau Senayan Library System untuk mempermudah akses dan pelayanan di perpustakaan SMA Negeri 12 Medan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rasid selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Database Bibliografi dan Perpustakaan Digital Praktik yang telah membimbing kami dalam proyek ini sehingga kami dapat menyelesaikan penerapan aplikasi SLIMS di Perpustakaan SMA Negeri 12 Medan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sekolah SMA Negeri 12 Medan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menerapkan SLIMS di perpustakaannya. Perkenalkan, nama saya Jessica Yusnita Lauli dengan NIM 220709064. Perkenalkan, nama saya Kadafi dengan NIM 2207099024. Perkenalkan, nama saya Rika Magdalena Barsmarmata dengan NIM 2207099028. Perkenalkan, nama saya Fani Fahira dengan NIM 2207099038. Perkenalkan, nama saya Iza Fitri Al-Musawir dengan NIM 2207099062. Perkenalkan, nama saya Juliana Karsi Marbun dengan NIM 2207099066. Selamat siang, saya Ida Nurlina Siringoringo, Kepala Perpustakaan SMA Negeri 12 Medan, mengucapkan terima kasih buat adik-adik kami yang melakukan penelitian di Perpustakaan SMA Negeri 12 Medan di dalam mengaplikasikan SLIM. Saya sangat berterima kasih karena dengan adanya aplikasi ini, pekerjaan kami sebagai pustakawan di SMA Negeri 12 Medan sangat terbantu. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan oleh adik-adik kami sekalian bermanfaat, khususnya untuk kemajuan perpustakaan SMA Negeri 12 Medan. Terima kasih. Kegiatan pengabdian kemitraan masyarakat dan sosialisasi SLIMS. Kami melakukan kegiatan observasi pengaplikasian SLIMS di SMA Negeri 12 Medan. SLIMS atau Senayan Library Management System adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola perpustakaan. Dengan SLIMS, perpustakaan bisa mencatat dan mengatur data buku, anggota, peminjaman, hingga pengembalian buku secara digital. Aplikasi ini bersifat open source, artinya bisa digunakan dan dimodifikasi secara gratis oleh siapa saja. Bayangkan SLIMS seperti otak perpustakaan modern. Daripada mencatat semuanya secara manual di buku atau spreadsheet, SLIMS membantu otomasi sehingga proses pencarian buku, meminjam, atau mengembalikan lebih cepat dan mudah. Biasanya, SLIMS digunakan oleh perpustakaan sekolah, kampus, dan komunitas. Di antaranya, fitur-fitur utama SLIMS yaitu katalog buku online, manajemen anggota, riwayat peminjaman, dan laporan. Nah, karena mudah digunakan dan gratis, SLIMS cukup populer di Indonesia dan beberapa negara lainnya loh. Proses penginstalan SLIMS di perpustakaan SMA Negeri 12 Medan. Sebelum mulai, pastikan kita memiliki setidaknya XMPP untuk server lokal, browser seperti Chrome, dan file instalasi SLIMS yang bisa diunduh dari situs resminya. Langkah pertama, install XMPP. Ikuti petunjuk, lalu pastikan Apache dan MySQL aktif untuk menjalankan server. Ekstrak file SLIMS ke folder htdocs XMPP. Ini adalah tempat aplikasi SLIMS akan dijalankan. Buka PHP MyAdmin di browser, buat database baru dengan klik New, beri nama lalu klik Create. Selanjutnya, akses folder SLIMS di browser dengan alamat localhost. Ikuti panduan instalasi, masukkan nama database dan selesaikan prosesnya. Setelah selesai, login ke halaman admin dengan username dan password. Nah, sekarang SLIMS sudah siap digunakan.
Pencapatan barcode eksemplar agar sesuai dengan nomor inventaris buku. Untuk mencocokkan barcode eksemplar dengan inventaris buku, kita harus memastikan data inventaris lengkap dan terverifikasi. Periksa setiap buku untuk memastikan barcode sesuai dengan nomor inventaris. Jika ada ketidaksesuaian, lepas barcode lama dengan hati-hati agar tidak merusak buku. Cetak ulang barcode baru menggunakan perangkat lunak seperti Slims, lalu tempelkan di posisi standar pada buku. Setelah itu, pindai barcode baru untuk memastikan dapat terbaca dan sesuai dengan data inventaris. Menginput bibliografi koleksi perpustakaan SMA Negeri 12 Medan ke dalam Slims. Untuk menginput bibliografi koleksi perpustakaan di Slims, kita harus login ke sistem sebagai admin, lalu pilih menu bibliografi dan klik Add New Bibliography. Isi informasi seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan kategori. Setelah semua data lengkap, klik Save untuk menyimpan. Nah, data bibliografi akan langsung masuk ke katalog perpustakaan. Nah, kami juga menambahkan plugin detail item bibliografi, bebas pustaka, member self-registration, tajuk subjek, dan bibliorating. Selanjutnya, mengubah slide gambar di dashboard Slims. Nah, hal ini bermanfaat untuk mempercantik tampilan sistem, memberikan informasi visual kepada pengguna, dan memperkuat identitas perpustakaan. Nah, hal ini juga membantu meningkatkan interaksi pengguna dengan sistem dan membuat pengalaman penggunaan lebih menarik dan informatif. Menambahkan quotes pada menu visitor. Untuk menambahkan quotes pada menu visitor di Slims, edit file template halaman visitor yang biasanya berada di folder template. Tambahkan kode HTML atau teks kutipan yang diinginkan. Nah, menambahkan quotes dapat memberikan pesan inspiratif atau edukatif bagi pengunjung, sekaligus memperkuat citra perpustakaan sebagai tempat belajar dan membaca yang menyenangkan. Kemudian, menambahkan menu login admin pada beranda Slims. Menambahkan login admin pada beranda Slims memudahkan akses langsung bagi pengelola perpustakaan tanpa perlu melalui halaman login terpisah. Nah, fitur ini meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem, namun tetap perlu memastikan keamanan dengan mengaktifkan proteksi seperti HTTPS dan password yang kuat. Pendampingan pengelolaan Slims kepada pustakawan mencakup cara menginput bibliografi dan data keanggotaan, serta penjelasan fitur-fitur yang ada dalam sistem. Pustakawan diajarkan cara menambahkan data bibliografi baik secara manual maupun dengan import file, serta mengelola data keanggotaan seperti pembuatan dan pembaruan profil anggota. Selain itu, dijelaskan juga berbagai fitur Slims seperti manajemen koleksi, sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku, pencarian data, pembuatan laporan, serta pengaturan sistem. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan pustakawan dapat mengoperasikan Slims dengan lancar, mengoptimalkan fungsinya, dan mengatasi kendala yang mungkin muncul. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem, pustakawan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan dan pengelolaan informasi.
proses percetakan, pengguntingan, dan penempelan barcode eksemplar serta label klasifikasi dimulai setelah pustakawan menginput data bibliografi buku ke dalam sistem SLIMS. Pertama, pustakawan mencetak barcode unik untuk setiap eksemplar buku yang berguna untuk mempermudah pengelolaan dan pelacakan koleksi di perpustakaan. Barcode ini kemudian digunting dan ditempelkan pada bagian belakang sampul buku sehingga setiap buku memiliki identifikasi yang jelas. Selanjutnya, pustakawan mencetak label klasifikasi yang sesuai dengan sistem klasifikasi yang kita gunakan, yaitu DDC. Label klasifikasi ini berfungsi untuk mengelompokkan buku berdasarkan kategori atau topik tertentu dan ditempelkan pada bagian sampul atau punggung buku agar mudah ditemukan oleh pengguna. Dengan langkah-langkah ini, perpustakaan dapat memastikan bahwa koleksi buku terorganisir dengan baik, memudahkan pencarian, serta memperlancar proses peminjaman dan pengembalian buku. Nah, kami juga melakukan penginputan data anggota perpustakaan SMA Negeri 12 Medan yang berisi siswa kelas 10, siswa kelas 11, siswa kelas 12, dan beberapa guru. Hal lain yang kami kerjakan di perpustakaan SMA Negeri 12 Medan yaitu perhitungan jumlah koleksi dan eksemplar buku di perpustakaan SMA Negeri 12 Medan. Kemudian, pemindahan buku yang sudah tidak terpakai lagi ke gudang. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan ruang dan menjaga keteraturan koleksi perpustakaan. Umumnya, buku-buku ini merupakan buku paket yang sudah tidak dipergunakan lagi. Kemudian, persiapan sosialisasi SLIMS di SMA Negeri 12 Medan meliputi penyusunan materi tentang pengenalan dan penggunaan sistem. Tujuan sosialisasi ini agar pengelolaan perpustakaan dapat lebih efisien dengan memanfaatkan SLIMS secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kami semua dan anak-anak kami. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan dan kesempatan untuk hadir pada acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh adik-adik kita dari Universitas Sumatera Utara. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mewakili Putri selaku KSMA, Bapak Ibu guru, anak-anak kami semuanya. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari Universitas Sumatera Utara yang melakukan sosialisasi tentang penerapan aplikasi perpustakaan. Nah, sebenarnya inilah yang kami butuhkan. Selama ini kami di perpustakaan memang masih sudah menggunakan digital, kami masih kurang. Nah, mudah-mudahan adik-adik kami dari USU ini nanti bisa memberikan ilmunya ke sekolah SMA Negeri 12 Medan agar perpustakaan di SMA Negeri 12 Medan tidak ketinggalan dengan perpustakaan lain yang lebih maju. Dan kami juga berharap adik-adik kami dari USU selama perpustakaan bisa menerapkan ilmunya baik di sekolah SMA Negeri 12 Medan maupun di tempat-tempat yang lain. Saya rasa itulah pembukaan dari saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Perpustakaan Ibu Ida. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada desa. Kita masih diberikan kesempatan untuk ini melakukan sosialisasi mengenai penggunaan digital di perpustakaan SMA Negeri 12 Medan yang dilaksanakan oleh mahasiswa aktif yang sudah melakukan penelitian di perpustakaan SMA Negeri 12 Medan. Jadi kalau saya sendiri, saya sangat berterima kasih karena ada anak-anak dari mahasiswa USU yang melakukan penelitian di sini dan memberikan ilmunya, ya, memberikan ilmunya kepada SMA Negeri 12 Medan. Seperti yang dikatakan Pak Santi tadi, memang perpustakaan di SMA Negeri 12 Medan ini masih mengalami kendala, yaitu kurangnya penerapan digitalisasi pada perpustakaan. Sekarang digitalisasi perpustakaan SMA 12 Medan memang masih menggunakan sistem manual. Jadi dengan adanya anak-anak kami di sini yang memberikan ilmunya, saya harap ya, kalau ibu nanti bertanya mengenai digitalisasi perpustakaan, tolonglah Mas istilahnya janganlah kita putus hubungan sampai di sini, karena mungkin kami seperti yang kemarin saya mau mendaftarkan SMA Negeri 12 Medan ini ke Perpustakaan Nasional, jadi dia terdaftar. Jadi kemarin memang dibilang waktu saya diklat itu harus ada buku sejumlah 2.000 judul. Padahal saya hitung-hitung sepertinya tidak ada judul buku yang ada di perpustakaan 1.000 aja pun belum ada. Yang banyak di sana hanya buku-buku paket. Saya minta mengomentari kepada adik-adik kami. Saya perlukan di dalam akreditasi perpustakaan SMA Negeri 12 Medan, tolong ya dibantu dan semoga ilmu yang telah dia dapatkan di SMA 12 ini dapat berguna di masyarakat dan dimanapun dia berada nanti mendapatkan ilmunya. Sekian, terima kasih. Kalau ada kurang lebih selama kalian di sini melakukan penelitian, mohon maaf, ditinggalkanlah ya, yang bagus-bagusnya jadi dibawa ke USU. Demikian kata sambutan dari saya, dan juga untuk anak kami yang sudah berkenan hadir. Terima kasih anak, mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh abang nanti dapat kalian pergunakan di perpustakaan kita. Sekian, selamat pagi. Sosialisasi. Nah, pada sesi ini kami akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi perpustakaan digital di SMA Negeri 12 Medan. Materi ini membahas penerapan Senayang Library Management System ataupun SLIMS di SMA Negeri 12 Medan sebagai solusi untuk mempermudah akses informasi perpustakaan. Nah, SLIMS dipilih karena merupakan sistem otomasi berbasis web yang fleksibel dan gratis. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang SLIMS sendiri adalah sistem otomasi perpustakaan berbasis open source yang berarti perangkat lunak ini dapat digunakan dan dikembangkan secara gratis oleh siapa saja. SLIMS pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 oleh tim pengembang dari Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kemendikbud. Nah, mengapa sih SLIMS diperkenalkan? SLIMS dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan perpustakaan di Indonesia yang menginginkan
sistem manajemen perpustakaan, yaitu yang pertama gratis, yaitu tidak memerlukan biaya lisensi seperti software komersial lainnya. Yang kedua fleksibel, cocok digunakan untuk perpustakaan skala kecil, menengah, hingga besar. Yang ketiga user friendly, yaitu mudah dioperasikan oleh pustakawan dengan pelatihan singkat. Dan yang keempat open source, yaitu pengguna dapat menyesuaikan fitur sesuai kebutuhan perpustakaan. Dan yang terakhir, komunitas aktif. Slim sendiri memiliki komunitas pengembang dan pengguna yang selalu memperbarui dan menyempurnakan sistem itu sendiri loh. Nah, kemudian yaitu persiapan untuk menginstal Slims itu sendiri. Sebelum Slims dapat digunakan di perpustakaan, terdapat beberapa tahapan persiapan instalasi yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini penting agar sistem dapat berjalan dengan baik pada server lokal maupun server berbasis jaringan. Yang pertama yaitu download dan instalasi XMPP. Apa itu XMPP? XMPP adalah perangkat lunak yang menyediakan paket aplikasi server termasuk Apache ataupun server web dan MySQL ataupun database. XMPP memungkinkan kita menjalankan server lokal di komputer untuk mendukung instalasi Slims. Nah, tahapan instalasi Slims sendiri yaitu kita bisa mengunduh XMPP sesuai sistem operasi yang digunakan. Kemudian install XMPP dan jalankan program sebagai administrator agar semua fitur berjalan optimal. Nah, setelahnya kita buka XMPP, lalu aktifkan Apache dan MySQL. Nah, selanjutnya kita membuat database di phpMyAdmin. Apa sih itu phpMyAdmin? phpMyAdmin adalah antarmuka berbasis web yang digunakan untuk mengelola database MySQL. Ini memudahkan pengguna dalam membuat dan mengelola database tanpa harus menggunakan perintah kode manual. Nah, langkah membuat database itu sendiri, buka browser dan akses localhost /phpMyAdmin. Pilih menu database dan buat database baru, misalnya dengan nama Perpustakaan SMA Negeri 12 Medan. Pastikan database berhasil dibuat dan dicatat karena akan digunakan saat konfigurasi Slim. Selanjutnya, mendownload dan ekstrak Slims. Mengapa perlu diekstrak di folder htdocs? Folder htdocs adalah direktori utama di dalam XMPP yang berfungsi sebagai root server. Semua file yang ditempatkan di sini akan dapat diakses melalui localhost di browser. Nah, langkah ekstraksi Slims yaitu undo file instalasi Slims dari situs resminya, kemudian ekstrak file Slims dan salin ke dalam folder htdocs di direktori XMPP. Kemudian ubah nama folder sesuai dengan nama database yang telah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya mengakses Slims melalui browser. Setelah file Slims diekstrak, buka browser dan akses Slims melalui localhost dan nama database yang kita buat tadi. Selanjutnya, konfigurasi database Slims. Nah, langkah berikutnya adalah menghubungkan Slims dengan database MySQL yang telah dibuat. Pada halaman instalasi Slims, isi data informasi database. Jika sudah, klik Submit atau Next untuk melanjutkan. Selanjutnya, pengaturan sistem Slims. Setelah koneksi database berhasil, langkah selanjutnya adalah konfigurasi sistem Slims untuk tampilan utama perpustakaan. Isi nama perpustakaan, alamat, kontak, dan detail yang lain agar muncul di halaman utama Slims. Atur pengaturan tambahan seperti logo perpustakaan dan tema yang akan digunakan. Nah, setelah proses instalasi Slims selesai dan database berhasil dihubungkan, tahap berikutnya adalah konfigurasi sistem. Tahap ini sangat penting karena menentukan bagaimana Slims akan bekerja dan tampil untuk kebutuhan perpustakaan. Konfigurasi ini mencakup pengaturan data awal, input koleksi buku, data anggota perpustakaan,
serta fitur tambahan yang mendukung layanan perpustakaan. Nah, yang pertama, mengatur sistem tampilan awal SLIMS. Pada tahap ini, pustakawan atau administrator sistem akan memasukkan data informasi dasar perpustakaan yang ditampilkan di halaman utama SLIMS. Informasi tersebut bisa meliputi nama perpustakaan, alamat perpustakaan, kontak perpustakaan, logo perpustakaan, dan tema halaman. Hasil dari pengaturan ini adalah tampilan homepage SLIMS yang informatif, profesional, dan menarik bagi pengunjung perpustakaan. Nah, yang kedua, input data koleksi buku dan eksemplar. Setelah konfigurasi awal selesai, langkah selanjutnya adalah input data koleksi buku dan eksemplar melalui menu bibliografi. Nah, pada input buku, kita memasukkan detail bibliografi seperti judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, tajuk subjek. Nah, kemudian input eksemplar buku. Tambahkan detail spesifik untuk setiap eksemplar buku seperti kode eksemplar atau barcode, lokasi penyimpanan, dan status buku. Kemudian, cetak barcode, dan label klasifikasi. Setelah data buku selesai diinput, SLIMS memungkinkan perpustakaan mencetak, yaitu label klasifikasi dan barcode. Label klasifikasi digunakan untuk memudah penyusunan buku di rak berdasarkan sistem klasifikasi perpustakaan. Sedangkan barcode buku mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku secara cepat menggunakan scanner barcode. Dengan adanya input data dan cetak barcode ini, manajemen koleksi menjadi lebih terstruktur dan profesional. Nah, kemudian input data anggota perpustakaan. SLIMS sendiri menyediakan fitur keanggotaan untuk mengelola data pengguna perpustakaan. Langkah ini mencakup pendataan anggota, yaitu memasukkan nama anggota, nomor identitas, kelas atau jabatan, alamat, dan kontak. Nah, anggota ini juga dapat dikelompokkan berdasarkan kategori seperti siswa, guru, atau tenaga pendidikan loh. Kemudian, pencetakan kartu anggota. SLIMS mendukung fitur cetak kartu anggota perpustakaan dengan desain yang sederhana, namun sangat fungsional, yang berisi nama anggota, foto anggota, dan barcode angka anggotaan. Nah, dengan adanya data anggota yang terorganisir, pustakawan dapat memantau aktivitas anggota secara efisien, termasuk rawat peminjaman buku dan status peminjaman. Kesimpulannya adalah penerapan Senayan Library Management System atau disingkat dengan SLIMS di Perpustakaan SMA Negeri 12 Medan adalah solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perpustakaan. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan fleksibel, SLIMS memungkinkan kegiatan pengelolaan perpustakaan menjadi lebih terstruktur, terkomputerisasi, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna. Manfaat utama penerapan SLIMS sendiri meliputi pendataan buku dan koleksi, manajemen keanggotaan, peningkatan layanan, dan tampilan yang fungsional. Dengan adanya SLIMS, Perpustakaan SMA Negeri 12 Medan dapat memberikan layanan berbasis teknologi yang efisien dan mudah dioperasikan, meningkatkan aksesibilitas informasi buku dan layanan perpustakaan bagi siswa, guru, serta tenaga pendidikan, dan mendorong modernisasi perpustakaan menuju sistem otomasi yang profesional. Implementasi SLIMS diharap dapat menjadi contoh bagi perpustakaan sekolah lainnya dalam menerapkan teknologi digital untuk mendukung budaya baca, literasi, dan pengelolaan perpustakaan yang lebih baik. Dengan perpustakaan yang lebih modern dan terorganisir, siswa akan semakin mudah mendapatkan akses ke sumber-sumber belajar yang berkualitas.